Teman-teman, kenapa sih kita harus mempelajari mengenai peredaran darah pada manusia? Karena dengan mempelajari itu, kita akan tahu mengenai cara kerja peredaran darah serta organ-organ pada peredaran darah di dalam tubuh kita. Lalu kira-kira bagaimana ya cara kerja sistem peredaran darah pada manusia? Kalian mau tahu? Ayo ikut simak pembelajaran kali ini. Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini Kak Sinta, fasilitator Laboratorium Multimedia Pembelajaran Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga akan mengajak kalian belajar mengenai tematik terpadu. Nah, kira-kira kalian sudah tahu belum kita akan belajar apa kali ini? Nah, betul sekali. Kita akan belajar mengenai peredaran darah pada manusia. Apakah kalian sudah siap? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai tematik terpadu peredaran darahku sehat. Nah, kira-kira untuk apa ya kita belajar materi ini? Dengan belajar materi tematik peredaran darahku sehat, Kak Sinta berharap kalian bisa mengetahui sistem peredaran darah pada manusia dan hewan, serta organ peredaran darah. Kemudian, mengenal pantun, mengetahui olahraga pencak silat, belajar hak dan kewajiban dan tanggung jawab. Lalu kita akan belajar tentang interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah manfaat menjaga kesehatan peredaran darah pada manusia. Teman-teman, tubuh yang sehat bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita, sehingga sistem peredaran darah bisa berjalan dengan baik. Karena itu, kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Nah teman-teman, darah itu sangat penting perannya di dalam tubuh karena mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kalian tahu tidak kalau peredaran darah pada manusia itu ada dua, yaitu peredaran darah kecil dan besar. Mari kita simak lebih lanjut ya. Peredaran darah kecil atau pendek yaitu peredaran darah dari jantung yang membawa karbon dioksida menuju paru-paru. Sampai di paru-paru, karbon dioksida dilepaskan dan darah mengambil oksigen untuk dibawa kembali ke jantung. Jadi itulah peredaran darah kecil ya. Sedangkan peredaran darah besar atau panjang yaitu peredaran darah dari jantung yang membawa oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Dari seluruh tubuh kecuali paru-paru tersebut, darah kembali lagi ke jantung dengan membawa karbon dioksida. Teman-teman, setelah mempelajari sistem peredaran darah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu organ peredaran darah. Organ peredaran darah yang akan kita bahas adalah jantung dan pembuluh darah. Organ peredaran darah yang pertama adalah jantung. Jantung merupakan alat peredaran darah yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Dan jantung terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi sebagai tempat darah mengalir dari jantung ke seluruh tubuh atau sebaliknya. Kemudian pembuluh darah itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu pembuluh kapiler, pembuluh nadi, dan pembuluh balik. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai pantun. Di sini Kak Sinta mempunyai contoh pantun nih yang berkaitan dengan materi selanjutnya. Ini dia. Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama. Pantun terdiri atas 4 larik dan tiap larik terdiri atas 8-12 suku kata. Selain itu, pantun juga bersaja akhir dengan pola ABAB atau AAAA. 2 baris pertama merupakan sampiran, sedangkan 2 barisnya lagi merupakan isi dari pantun. Teman-teman, gambar di atas merupakan pencak silat. Pencak silat merupakan seni olahraga yang berasal dari Kepulauan Nusantara. Pencak silat biasanya digunakan untuk olahraga dan seni. Untuk seninya, biasanya pencak silat ini diiringi dengan lagu yang semangat. Nah, mengingat lagu, kita akan teringat mengenai tangga nada. Nah, kalian tahu nggak tangga nada itu apa? Mari kita simak.
Tangga nada mayor adalah tangga yang biasanya diawali dan diakhiri nada do sama dengan C dan bersifat riang gembira. Sedangkan tangga nada minor adalah tangga nada yang diawali dan diakhiri nada la atau sama dengan A dan bersifat sedih. Halo teman-teman, selanjutnya kita akan belajar mengenai peredaran darah pada hewan. Nah, peredaran darah pada hewan itu ada dua, yaitu peredaran darah yang terbuka dan tertutup. Sistem peredaran darah pada hewan ada dua, yaitu terbuka dan tertutup. Peredaran darah terbuka adalah darah dan cairan lainnya tidak selalu diedarkan melalui pembuluh darah. Sedangkan peredaran darah tertutup yaitu peredaran darah yang beredar di dalam pembuluh darah dan saling berhubungan. Contoh hewan yang peredaran darah terbuka adalah belalang, udang, dan siput. Sedangkan contoh hewan peredaran darah tertutup adalah hewan katak, burung, dan kucing. Oleh karena itu teman-teman, ketika kalian sedang bekerja sama bersama kelompok, kalian harus saling bekerja sama. Teman-teman, manusia merupakan makhluk sosial. Karena itu manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, maka dari itu manusia pasti akan berinteraksi, baik interaksi individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Nah, teman-teman, itu tadi adalah penjelasan mengenai interaksi sosial. Materi selanjutnya adalah tentang macam-macam pantun. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai 3 macam pantun, yaitu yang pertama adalah pantun kanak-kanak, yang kedua pantun muda, yang ketiga adalah pantun tua. Mari kita belajar yuk. Pantun kanak-kanak berkaitan dengan masa kanak-kanak yang menggambarkan makna sukacita. Pantun muda tentang kehidupan masa muda yang berisi makna perkenalan atau hubungan dan kasih sayang. Pantun tua berisi tentang orang tua, budaya, agama, dan nasihat. Nah, teman-teman, jadi itu tadi adalah 3 macam pantun. Coba dong sekarang kalian membuat pantun seperti yang di atas ya. Halo teman-teman, kalian masih semangat tidak? Oh, masih semangat ya, bagus. Sekarang kita akan belajar mengenai budaya dan sosial bangsa Indonesia. Yuk. Teman-teman, bangsa Indonesia itu mengutamakan sifat kekeluargaan dan persatuan. Karena itu, gotong royong merupakan ciri khas dari bangsa Indonesia. Berikut akan dibahas mengenai sosial dan budaya di Indonesia. Bangsa Indonesia membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Masyarakat Indonesia selalu melakukan musyawarah untuk menentukan suatu keputusan dan semua orang berhak mengeluarkan pendapatnya. Kedua adalah tolong menolong. Bangsa Indonesia terkenal dengan keramah tamahannya, dan bangsa Indonesia juga suka menolong siapapun yang membutuhkan. Contohnya adalah tolong menolong dalam kerja bakti. Yang ketiga adalah gotong royong. Kalau yang ini sudah menjadi ciri khas bagi budaya sosial Indonesia. Di desa, kegiatan gotong royong sering dilakukan seperti gotong royong membangun rumah atau jembatan. Nah, teman-teman, kali ini kita kembali ke materi tentang lagu anak-anak. Kak Sinta akan Ini lagu anak-anak yang bertangga nada mayor. Kemudian ini adalah lagu yang bertangga nada minor. Teman-teman, menjaga kesehatan itu sangatlah penting dan kalian harus bersyukur jika mendapat kesehatan, karena sehat itu merupakan nikmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kali ini Kak Sinta akan
menjelaskan 3 manfaat dari menjaga kesehatan. Yang pertama adalah mengurangi pengeluaran, menambah pemasukan, dan yang ketiga adalah menghemat waktu. Manfaat kesehatan bagi manusia yaitu yang pertama adalah mengurangi pengeluaran. Di sini maksudnya adalah jika kamu sedang sakit, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk rumah sakit dan membeli obat. Yang kedua adalah menambah pemasukan. Jika tubuh dalam keadaan sehat, tentu kita dapat bekerja dengan baik dan sehat bugar. Tentu hal ini akan menambah pemasukan dibandingkan kita sedang sakit. Yang ketiga adalah menghemat waktu. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan dan tugas yang akan tertunda jika kita sedang sakit. Dengan tubuh yang sehat, maka kita bisa melakukan kegiatan dengan waktu yang sedikit dibandingkan waktu sedang sakit. Teman-teman, berikut ini adalah cara untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah. Sebagai warga sekolah, pasti teman-teman memiliki tanggung jawab di sekolah. Contohnya adalah menjaga kebersihan sekolah, menghormati guru, menaati tata tertib, dan belajar. Nah, kali ini kita akan memfokuskan tentang tanggung jawab belajar. Bentuk pelaksanaan dari tanggung jawab belajar adalah kalian harus belajar dengan sungguh-sungguh dan mengerjakan tugas dengan baik. Nah, jadi kalian harus melakukan itu ya, karena kalian harus memenuhi tanggung jawab sebagai warga sekolah. Teman-teman, sebelumnya Kak Sinta sudah menjelaskan mengenai 3 pantun, yaitu pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Itu semua adalah pantun berdasarkan usianya. Nah, sekarang Kak Sinta akan menjelaskan pantun berdasarkan isinya. Di sini pantun berdasarkan isi ada 4, yaitu pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan terakhir adalah pantun kiasan. Mari kita ulas ya. Semangat! Halo, bagaimana setelah mempelajari tentang peredaran darah pada manusia? Pengetahuan kalian semakin luas kan? Maka dari itu, kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah pada manusia, seperti rajin berolahraga agar sehat, serta makan makanan yang bergizi, sehingga kalian bisa melakukan aktivitas seperti menyanyi dan belajar tanpa hambatan. Nah, teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran mengenai tematik peredaran darahku sehat. Semoga video pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat kepada kalian semua. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya ya teman-teman. Kak Sinta pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.